arsip teologi absolut dibuka. Jika kita membedah sejarah menggunakan murni logika sistem operasi manusia, menyembelih darah daging sendiri adalah sebuah kejahatan tak termaafkan, sebuah bug fatal dalam algoritma nurani umat manusia. Namun, arsip kuno di padang pasir tandus ini bukanlah catatan tentang sebuah pembunuhan. Ini adalah rekaman dari The Ultimate Stress Test, ujian sistem tertinggi yang pernah diupload oleh Sang Pencipta ke dalam hardware manusia. Hari ini kita menyebutnya Idul Adha. Untuk lolos dari anomali ini, seorang ayah dan anak harus meretas insting biologis mereka sendiri demi kepatuhan mutlak yang menabrak batas fisika. Sebuah molecular override di mana ketajaman logam dipaksa bertekuk lutut pada perintah pemilik alam semesta. Pengorbanan purba itu begitu murni, begitu agung. Namun, lihatlah apa yang terjadi pada peradaban kalian hari ini. Jutaan manusia abad 21 merusak kemurnian protokol ini dengan virus ego malware, membeli sapi seberat 1 ton, mengalungkannya dengan karpet merah hanya demi menjadikannya komoditas live streaming dan memburu validasi algoritma. Di hari raya ini, apa yang sebenarnya sedang kalian sembelih? Leher hewannya atau justru kemanusiaan kalian sendiri? Saya, The Rider. Mari kita bedah fisika pengorbanan ini. Inisiasi lompatan waktu. Node 01, The Encrypted Directive, perintah terenkripsi. Mari kita bedah lapisan data pertama dari anomali purba ini. Arsip sejarah mencatat bahwa sang ayah, Ibrahim, tidak menerima instruksi pengorbanan ini dari sebuah batu tertulis atau pesan visual di siang bolong. Perintah itu dieksekusi melalui metode transmisi yang paling purba dan paling rentan terdistorsi, alam mimpi. Dalam sistem operasi manusia biasa, mimpi hanyalah kompilasi dari memori acak, aktivitas neuron yang tidak beraturan saat otak memasuki fase istirahat. Tapi dalam protokol seorang utusan, mimpi bukanlah junk data. Itu adalah sebuah encrypted divine transmission, sebuah unduhan wahyu tingkat tinggi yang dikirim langsung dari server absolut alam semesta. Coba muat file ini ke dalam rasionalitas kalian. Instruksi yang diterima sang ayah adalah untuk menyembelih, dan target eksekusinya bukanlah seorang musuh, bukanlah domba liar, melainkan pewaris satu-satunya yang ia rindukan kelahirannya selama puluhan tahun. Jika data sebrutal ini diunduh ke dalam prosesor manusia modern, sistem moral dan nalar mereka akan seketika crash. Otak manusia akan memblokir perintah itu dan melabelinya sebagai virus, halusinasi, atau manifestasi kegilaan. Mereka akan memberontak. Namun disinilah letak superioritas sang utusan. Bandwidth spiritual Ibrahim berada di luar jangkauan metrik manusia biasa. Koneksinya dengan Sang Pencipta begitu murni sehingga ia mampu memproses direktif ekstrim tersebut tanpa penolakan sistem, tanpa glitch logika sedikitpun. Ia tidak mencari alibi interpretasi, ia tidak meminta revisi data, ia menerima file yang menyayat hati itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Langkah pertama dari ujian absolut ini telah dilewati, transmisi berhasil diunduh. Tapi tantangan terbesar bukanlah pada siapa yang menerima perintah, melainkan pada siapa yang akan dikorbankan. Node kedua menunggu. Node 02, Biological Override. Jika perintah eksekusi itu menabrak nalar seorang ayah, respons dari sang target justru meretas batasan umur dan logika manusia. Perhatikan rekaman data ini. Sang ayah tidak mengeksekusi secara buta saat targetnya sedang tertidur. Ia memaparkan direktif kematian itu secara sadar kepada putranya yang masih remaja. Secara algoritma biologis, insting dasar dari setiap makhluk hidup ketika menghadapi ancaman kepunahan adalah fight or flight, melawan atau lari. Amigdala di dalam otak manusia akan seketika memompa adrenalin, memicu kepanikan absolut demi mempertahankan jasad fisik. Namun, apa yang terekam di padang pasir Mina Purba ini adalah sebuah anomali medis yang luar biasa. Sang anak, tanpa sedikit pun penolakan, tanpa ada getaran ketakutan biologis, merespons dengan satu baris kode kepatuhan, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dalam sepersekian detik, frekuensi keimanan mereka memadamkan total insting pertahanan purba tersebut. Sebuah biological override yang sempurna.
jaringan saraf ketakutan dimatikan sepenuhnya oleh kepatuhan kosmik. Keduanya sepakat untuk menundukkan ego jasad fisik mereka jauh di bawah hierarki perintah pencipta. Tidak ada pemberontakan, hanya ketenangan absolut yang membekukan waktu dan menundukkan alam semesta. Ini bukanlah kepasrahan orang yang kalah. Ini adalah kemenangan mutlak dari kesadaran spiritual atas raga yang fana. Mereka telah menghack sistem pertahanan diri mereka sendiri, turun hingga ke titik nol. Persiapan eksekusi pun dimulai. Alat potong paling tajam di dunia kuno disiapkan untuk memutus aliran darah, menempatkan fisika di ambang batas terekstrimnya. Note ketiga akan memperlihatkan bagaimana sang pencipta merespons kepatuhan buta ini. Note 03, The Molecular Halt, titik puncak dari tegangan sistem. Di detik eksekusi, sebuah bilah besi purba dengan tingkat ketajaman maksimal menekan targetnya. Secara probabilitas fisika dasar, ketika logam tajam diberi tekanan mekanis, daging dan urat nadi akan terkoyak dalam hitungan milidetik. Namun, sebuah anomali fisika kelas kosmik tercipta di padang pasir ini. Pisau itu tumpul seketika. Ia gagal menjalankan fungsi kodratnya. Tidak ada darah yang tertumpah. Mari kita bedah keajaiban ini secara mikroskopis. Ketajaman sebuah benda padat adalah soal kerapatan atom dan gaya gesek. Tapi apa yang terekam di sini adalah sebuah molecular halt, penghentian molekuler. Sang pencipta, arsitek absolut dari matriks alam semesta ini, secara harfiah meretas masuk ke dalam struktur material besi tersebut. Menggunakan otoritas tertinggi, ia mencabut variabel tajam dan variabel memotong dari kode sumber atom besi itu. Logam itu tetaplah besi yang karas. Jika dibenturkan ke batu, ia akan memercikkan api. Tapi saat menyentuh kulit sang anak, ia kehilangan seluruh kemampuannya untuk merusak. Ini membuktikan satu fakta brutal bagi para pemuja sains. Fisika bukanlah hukum yang mandiri. Fisika hanyalah barisan kode yang tunduk mutlak pada penulis aslinya. Ketika sang pencipta memerintahkan besi untuk tidak memotong, maka triliunan atom logam itu akan membeku dan mematuhi perintah itu tanpa syarat. Ujian pamungkas telah dilewati. Tidak ada yang dikorbankan secara fisik karena ego mereka telah mati dan tunduk. Protokol ketaatan mencapai angka 100%. Validasi ilahi menyala terang di langit Mina. Note keempat akan mengaktifkan Protocol of Exchange dari dimensi lain. Node 04, Protocol of Exchange. Ketika kepatuhan telah menembus angka absolut, algoritma alam semesta merespons. Sang pencipta tidak membutuhkan darah manusia. Ujian ini tidak pernah dirancang untuk membunuh, melainkan untuk membuktikan siapa yang berhak memegang kendali atas ego biologisnya. Karena kualifikasi tertinggi telah terpenuhi, sebuah intervensi antar dimensi dieksekusi. Arsip langit terbuka, sebuah pengiriman langsung dari dimensi Jannah atau apa yang kita sebut sebagai surga. Seekor kibas, domba jantan raksasa yang tidak pernah memakan rumput bumi. Ia diturunkan melintasi matriks ruang dan waktu di bawah kepakan sayap entitas cahaya yang kalian kenal sebagai Jibril. Ini adalah The Great Ransom, tebusan yang agung. Fisika bumi bergetar saat materi dari luar alam semesta kita menyentuh pasir Mina. Darah manusia batal ditumpahkan, target eksekusi digantikan secara seketika. Sebuah suap protokol yang tereksekusi di detik yang paling krusial. Ini membuktikan bahwa Tuhan bukanlah entitas haus darah seperti dewa-dewa pagan kuno yang menuntut tumbal anak manusia. Sang pencipta hanyalah meminta pembuktian hati, sebuah sinkronisasi total antara niat dan tindakan. Domba surgawi itu pun disembelih sebagai penanda kemenangan dan rasa syukur. Darahnya membasahi bumi, ketajamannya bekerja dengan sempurna pada hewan tersebut. Namun saat logam memotong daging, yang menembus langit bukanlah fisiknya. Di titik ini, kita harus memahami apa yang sebenarnya diupload ke server absolut dari ritual pengorbanan ini. Apakah sekedar protein hewani? Node kelima akan membedah anatomi takwa dan esensi murni dari darah yang tertumpah. Node 05, The Bloodless Protocol. Sepanjang sejarah peradaban, jutaan hewan telah disembelih dalam ritual ini. Namun kita harus menggunakan logika tingkat tinggi untuk membaca protokol sang pencipta.
Apakah dia membutuhkan pasokan protein biologis? Tentu saja tidak. Tuhan bukanlah entitas pagan yang harus diberi makan. Arsip suci surah Al-Hajj ayat 37 mendeklarasikan sebuah algoritma absolut. Daging dan darah itu sama sekali tidak akan mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Secara forensik, daging dan darah hanyalah materi karbon fana. Mereka terikat pada hukum termodinamika bumi, ditakdirkan untuk membusuk dan terurai kembali menjadi debu. Hewan kurban itu dirancang murni untuk didistribusikan secara horizontal sebagai sistem jaminan sosial dan pemerataan gizi bagi manusia lain di permukaan bumi. Tapi secara vertikal, apa yang sebenarnya menembus atmosfer dan terupload ke server absolut? Jawabannya adalah takwa, ketakwaan, sebuah frekuensi energi spiritual yang murni. Takwa adalah sinkronisasi tanpa cacat antara keikhlasan niat di dalam hati dan eksekusi tindakan secara fisik. Ketika pengorbanan itu murni karena ketaatan, energi tak kasat mata inilah yang melesat dengan kecepatan tak terhingga menuju Sang Pencipta. Sebuah paket data tanpa bentuk fisik yang tidak bisa membusuk dan tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Ini adalah sistem pengorbanan paling sempurna yang pernah dirancang di alam semesta. Niat adalah password utamanya. Namun, apa yang terjadi ketika transmisi murni ini diretas oleh ego manusia? Ketika niat yang bersih terkontaminasi oleh virus kesombongan, pamer, dan validasi duniawi, kita akan melompat ke tahun 2026. Node ke-6 akan membongkar kiamat spiritual di era digital kalian. Node 06, Ego Malware. Kita telah melompat dari era kepatuhan absolut menuju era kebodohan massal. Tahun 2026, di jalanan aspal peradaban kalian, ritual pengorbanan ini telah bermutasi menjadi karnaval kesombongan. Lihatlah anomali di depan mata saya. Sapi limosin seberat lebih dari 1 ton, dihias dengan karpet merah, dikawal layaknya raja dunia, dan dipamerkan ke seluruh penjuru kota. Tapi mari kita gunakan pemindai spiritual untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di era ini, daging memang didistribusikan, tapi password utamanya telah diretas. Niat yang seharusnya melesat lurus menembus langit, kini dibengkokkan oleh gravitasi sosial media. Mereka tidak lagi mencari validasi dari Sang Pencipta, melainkan mengemis validasi dari algoritma. Ratusan lensa kamera menyala, menyiarkan secara live setiap tindakan yang mereka sebut ibadah. Semua demi kepingan metrik digital bernama likes, shares, dan jutaan views. Ini adalah sebuah pembajakan teologi yang menjijikkan. Secara forensik kosmik, ketika setitik saja virus pamer atau ria menginfeksi niat kalian, maka seluruh paket data amal itu hangus seketika. Sistem server absolut menolak keras duplikasi niat. Di mata Sang Pencipta, data kalian korup. Kalian tidak menyembelih apapun. Hewan itu mati sia-sia hanya untuk memuaskan narsisisme duniawi kalian. Sebuah ironi paling kelam di hari raya. Kalian dengan bangga menumpahkan darah hewan ternak, tapi kalian justru membiarkan monster kesombongan di dalam diri kalian hidup dan tumbuh semakin raksasa. Jika Ibrahim menyembelih egonya demi ketaatan, kalian justru mengorbankan ketaatan demi membesarkan ego. Ini adalah kiamat spiritual. Babak ke-7 akan memberikan konklusi absolut untuk realitas kalian. Node 07, konklusi absolut. Kita telah membedah anatomi dari sebuah pengorbanan tingkat kosmik. Dengarkan ini baik-baik. Pisau berkarat di padang pasir Mina itu tidak pernah ditujukan untuk mengakhiri nyawa seorang anak. Ujung bilahnya dirancang murni untuk memotong urat nadi ego di dalam dada umat manusia. Ayah dan anak purba itu lulus dari stres tes ini dengan skor mutlak. Mereka kemudian meletakkan batu fondasi, membangun sebuah monumen kubus hitam bernama Ka'bah sebagai ground zero dari kepatuhan absolut yang menjadi jangkar bagi miliaran manusia hari ini. Namun bagi kalian yang hidup di era polusi digital ini, setiap kali kalian menumpahkan darah hewan kurban itu, tanyakan pada sistem nurani kalian, apa yang sebenarnya mati hari ini? Hewan ternak itu, atau narsisme, keserakahan, dan validasi duniawi kalian?
Jika ego kalian masih hidup dan terus membesar saat darah hewan itu menyentuh aspal, maka kalian telah gagal total di ujian ini. Daging akan membusuk, hanya keikhlasan yang abadi. Saya, The Rider, evaluasi protokol kurban selesai. Hancurkan ego kalian sebelum alam semesta yang menghancurkannya. Terminasi.